karena waktu sudah menunjukkan pukul 13, marilah kegiatan pada siang hari ini kita mulai. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Baterno, atau yang hari ini diwakili oleh beliau Bapak Joko Mulyanto SPD, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Baterno yang saya hormati, serta rekan-rekan seperjuangan CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Wonogiri dari SMA Negeri 1 Baterno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan damai sejahtera untuk kita semua. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkahnya yang melimpah kita dapat berkumpul di ruang pertemuan SMA Negeri 1 Baterno ini dengan keadaan sehat walafiat. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu semua. Sebelum acara aksi nyata budaya positif yang akan kita laksanakan di siang hari ini, perlu saya sampaikan beberapa susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan dari kepala sekolah, atau dalam hal ini nanti akan diwakili oleh beliau Bapak Joko. Kemudian yang keempat adalah acara inti, yang kelima refleksi, kemudian yang keenam adalah penutup. Untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan doa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Menginjak acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Persilahkan duduk kembali. Untuk acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, atau dalam hal ini diwakili oleh beliau Bapak Joko Mulyanto. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu
CGP, calon guru penggerak, dan Bapak Ibu wali kelas 10. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal nanti, perkenankan kami menyampaikan izin dari kepala sekolah yang hari ini tidak bisa hadir di ruangan ini karena ada keperluan di Karanganyar, yaitu pendampingan pelaporan LHKPN di tahun 2022. Yang pertama, terima kasih sekali kepada Bapak Ibu CGP yang telah memperkasai adanya kegiatan siang hari ini. Jadi kalau kita cermati bahwa untuk Bapak Ibu yang belum mendaftar CGP maupun nanti segera mendaftar, dan nanti ternyata untuk kepala sekolah itu syaratnya harus CGP, harus guru penggerak, sehingga Pak Mardomo dan Bu Arum itu sebenarnya tidak masuk nominasi untuk kepala sekolah di Jawa Tengah ini. Sudah ada surat edarannya, sudah kami sampaikan kepada yang bersangkutan. Sehingga untuk itu, monggo Bapak Ibu yang masih muda-muda, yang masih lama masa kerjanya, dan di samping untuk menambah ilmu dan wawasan, mungkin dari Bapak Ibu bisa ikut Bapak Ibu yang sudah guru penggerak atau yang masih calon guru penggerak. Jadi untuk bertiga, Bu Rengga, Bu Suhartati, Pak Yusuf, untuk periode tahun ini, mungkin berikutnya nanti Bu Tati menyusul. Oh, boleh ini ya? Aduh, salah fokus. Ya, Bu Leni, Bu Rengga, dan Pak Yusuf. Nanti berikutnya nanti menyusul Bu Tati. Ya, proses tahun ini mungkin ada Pak Sarip, ada Pak Sarudin, ada Pak Dedi, ada Bu ST mungkin nanti. Saya sebut biar ada semangat untuk ikut. Maksud yang lain, Bu Titin kemarin kalau tidak salah sudah mau ikut tapi tidak jadi. Mungkin besok dipertimbangkan untuk ikut. Jadi untuk menambah wawasan dan kompetensi kita adalah pembelajaran. Itu adalah hal baru yang mungkin dari kita perlu belajar dari Bapak Ibu yang sudah guru penggerak. Jadi peran CGP itu merupakan pamong atau penggagas dari terciptanya budaya positif di sekolah. Oleh karena itu diharapkan CGP nanti menjadi pionir dalam penerapan pembelajaran, baik itu untuk anak, untuk guru, atau mungkin semua warga sekolah. Untuk itu monggo nanti untuk kegiatan ini nanti tahapannya seperti apa, nanti kami serahkan ke Bapak Ibu CGP. Kalau nanti dibutuhkan hal apa yang menyangkut untuk kepentingan ini, bisa menyampaikan ke sekolah, dan nanti mungkin kami bisa menyampaikan kepada kepala sekolah kaitannya dengan kegiatan apapun yang mungkin diperlukan dari Bapak Ibu guru CGP. Dan tentunya sekolah sangat mendorong kegiatan ini. Maka kemarin untuk CGP berikutnya itu kan untuk mendaftar itu Bapak Ibu mungkin sudah disampaikan oleh kepala sekolah untuk segera mendaftar. Kalau tidak salah sudah kemarin kan paling lambat ya, tanggal 10 berapa kemarin. Jadi monggo nanti kalau ada tahap berikutnya, ada pendaftaran untuk CGP, Bapak Ibu yang belum, diharapkan nanti juga mengikuti kepada Bapak Ibu yang sudah ikut lebih dahulu. Tentunya nanti kita bisa belajar dari Bapak Ibu yang sudah ikut CGP atau mungkin yang sudah jadi guru penggerak. Dan mungkin itu saja dari
kami mewakili kepala sekolah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Joko yang sudah menyampaikan banyak hal yang intinya kami tangkap bahwa dukungan dari sekolah sangat besar sehingga kami sangat berterima kasih. Untuk selanjutnya, apabila Pak Joko masih ada kegiatan sakit meninggalkan ruangan, tetapi alangkah bahagianya kami jika Pak Joko tetap di ruangan ini. Baik Bapak Ibu, memasuki acara yang keempat, yaitu acara inti, yang mana nanti akan disampaikan beberapa hal. Ada 3 poin di siang hari ini sebetulnya. Yang pertama itu adalah keyakinan kelas, atau yang sudah kita kenal itu ada kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua itu adalah posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Kemudian yang ketiga ada segitiga restitusi. Jadi ada 3 hal itu yang ingin kita angkat di siang hari ini, dan prinsipnya bahwa kita belajar bersama. Karena kalau boleh jujur, kami pun belum menguasai 100% di 3 hal ini. Jadi kalau kita kembali ke belakang, bahwa kita mulai kegiatan itu di bulan Oktober akhir ya, kemudian berjalan sampai 22 Desember, kita dikasih libur. Awalnya sebetulnya sampai Maret kita baru mulai lagi, karena terkait anggaran. Biasa bahwa di Indonesia itu anggarannya biasanya baru bulan Maret bisa dicairkan. Tetapi seminggu yang lalu kita dapat jadwal lagi bahwa kita mulainya Februari. Jadi kita tidak bisa santai, sehingga siang ini adalah bagian dari tugas kami yang harus bersama dengan Bapak Ibu untuk belajar bersama. Sebetulnya di modul 1.4 ada 2 tugas yang mana harus diterapkan di kelas bersama siswa. Itu sudah kami lakukan. Kemudian yang kedua, kita harus bersama dengan Bapak Ibu untuk belajar bersama. Nah, untuk 3 hal ini nanti akan kita bagi Bapak Ibu. Jadi untuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu akan disampaikan oleh Bu Rinda. Kemudian untuk posisi kontrol pendidik atau guru itu nanti Bu Leni. Dan yang ketiga itu segitiga restitusi, itu bagian saya. Karena saya kalau terkait dengan segitiga itu lebih senang begitu. Intermezzonya begitu. Ya. Segitiga bermudah, yang penting bukan segitiga cinta. Atau Ibu Dede. Oke. Terima kasih Bu Leni. Ini yang terakhir bagian saya, paling pendek nanti, karena hanya cuma 25 slide. Kemudian untuk yang sudah disampaikan oleh Bu Rinda, Bu Leni tadi, memang yang disampaikan Bu Leni itu kayaknya Bu Fajar banget gitu. Jadi Bapak Ibu, langsung saja. Jadi kalau di CGP itu selalu kita mulai dengan salam dan bahagia. Karena apa yang kita lakukan itu kan memang harus bahagia. Jadi memang motivasinya itu harus dari dalam, bukan karena ada tekanan dan yang lain. Dan itu yang diharapkan ke murid kita, ke peserta didik kita, dari dalam proses pembelajaran itu selalu bahagia. Lanjut Bu, ya, lanjut. Seperti di awal kegiatan selalu berdoa. Nah, ini bisa dikatakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi kalau kita ingat dalam pembelajaran jarak jauh itu kan terkadang pakai Zoom atau Gaming, itu harus selalu mengaktifkan kamera,
Jadi tidak boleh Zoom-nya on tetapi ternyata ibu atau bapaknya sedang ngulek bumbu di dapur, itu yang sering terjadi. Kemudian mikrofon harus dimatikan, kita harus berpikir, mencatat beberapa hal yang penting. Kemudian kalau ingin bertanya, mengangkat tangan, raise hand. Kemudian kita tepat waktu. Kemudian itu menghargai pendapat orang lain. Dan jika ingin bertanya, kita harus menulis lewat chat. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas sebelum mulai pembelajaran sebetulnya. Jadi bisa kita terapkan. Misalnya kita mau masuk setelah berdoa, untuk pembelajaran hari ini kita tidak menggunakan HP dulu ya, anak-anak seperti misalnya gitu. Lanjut Bu. Ini yang penting, kita harus konsentrasi, jadi harus menenangkan pikiran, fokus pada apa yang akan kita pelajari, kemudian bersyukur, itu yang paling penting. Jadi agar nanti dalam proses pembelajaran itu memang terjadi dua arah. Ini secara umum apa yang akan kita pelajari sedikit dari saya itu sebenarnya secara umum ini. Jadi ada konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid gitu. Kemudian capaian khususnya, lanjut Bu Rina. Nah itu ada, dimulai dari Bu Rina sebelumnya tadi ada teori motivasi yang internal maupun eksternal. Jadi yang kita harapkan itu motivasi dari siswa itu yang dari internal. Makanya harus ada keyakinan itu tadi, bukan semata-mata bahwa di sekolah itu ada aturan. Kalau aturan itu nanti mengarahnya ke eksternal, sehingga apa yang dilakukan itu berdasarkan aturan dan tekanan. Nah itu nanti mengarah ke sebuah kegagalan. Kemudian sampai di itu budaya positif yang di segitiga restitusi. Lanjut Bu. Nah ini ada 3 pertanyaan pemantik. Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu itu setuju atau tidak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi teori behavioristik gitu. Jadi dari ketiga pertanyaan ini mohon direnungkan dalam hati. Panjenengan setuju atau tidak? Jadi hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku, itu apakah bisa meningkatkan disiplin anak? Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan atau reward, atau kebalikannya, misalnya ada yang siswa yang tidak KKM misalnya, itu dikasih punishment atau tambahan hukuman. Atau misalnya ada siswa yang terlambat kemudian diminta berlari mengelilingi lapangan, bukankah itu justru malah mempertambah terlambatnya sehingga ketinggalan pelajarannya semakin banyak? Nah, terkadang kita masih melakukan ini, dan ini kalau tidak kalau ini masih dilakukan, ternyata efeknya tidak baik, Bapak Ibu. Jadi dari 3 pertanyaan ini, idealnya kita tidak setuju. Karena kalau setuju, itu kita kembali ke yang 5 posisi kontrol tadi. Bisa menghukum, membuat rasa bersalah, atau menjadi teman. Kalau posisi pemantau itu sebetulnya masih ke indikator keberhasilan masih mungkin. Karena terkadang kita juga harus naik turun. Posisinya di si manajer, kemudian bisa turun 1 grade ke pemantau, seperti itu. Jadi kalau terkait dengan pertanyaan ini, idealnya kita tidak setuju. Kalau masih setuju, itu berarti sebetulnya masih membuat si anak itu atau siswa itu nanti motivasinya tidak muncul dari dalam dirinya. Lanjut.
Lanjut saja. Lanjut. Nah, ini secara umum saya gambarkan teori motivasi perilaku manusia. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi misalnya yang pertama, agar kita tidak mendapat hukuman, si siswa datang tepat waktu. Karena kalau misalnya sampai nanti terlambat, dia akan dapat skor 5. Sehingga dia datang ke sekolah jam 7 kurang, itu karena agar tidak mendapatkan hukuman. Jadi motivasinya itu dari eksternal, dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, saya tak hari ini belajar biologi, besok mau ulangan biar dapat 100, nanti biar dapat tepuk tangan dari Fajar misalnya. Nah, itu tujuannya. Tepuk tangan itu berarti kan motivasinya dari luar. Nah, sedangkan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Saya ingin belajar biar nilainya ulangan biologi dapat 90, karena saya tahu bahwa saya itu bisa. Nah, itu adalah menghargai diri sendiri. Itu bisa menimbulkan motivasi dari internal. Tujuan disiplin positif di itu secara teori perilaku manusia. Lanjut Bu. Ini kita kembali ke belakang terkait guru besar kita, Ki Hajar Dewantara, Merdeka. Jadi merdeka itu menurut beliau bahwa tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi seperti tadi di teori yang ketiga, bahwa biar ingin mendapatkan nilai di atas KKM atau 90, belajar dengan sungguh-sungguh karena yakin dengan kemampuan dirinya, sehingga menghargai dirinya sendiri. Lanjut Bu. Nah, ini kita sudah masuk di pengertian restitusi. Jadi restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid itu sendiri untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kelompok itu bisa di kelas atau di komunitas yang lain. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kalau misalnya di suatu kelas bimbingan panjenengan misalnya, itu ada satu siswa yang memang unik, kemudian PA atau wali kelas itu memang sudah sedikit kewalahan. Nah, itu bisa dilakukan secara bersama dengan guru BK atau bahkan mungkin dengan kesiswaan, dengan orang tua dan lain-lain. Jadi kolaboratif, tidak bisa dilaksanakan sendiri, jadi secara bersama-sama. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Jadi tujuan mulianya itu apa sebetulnya? Karena segala sesuatu yang dilakukan oleh siswa, baik itu yang positif maupun yang kurang, itu pasti ada alasannya yang mendasari itu. Kita tidak semata-mata, tidak bisa serta-merta kemudian menjustifikasi atau menilai bahwa kamu itu salah, tetapi kita juga harus mengidentifikasi kamu melakukan ini itu sebetulnya alasannya apa tuh? Apa tuh dulu? Kok kamu sering belayangan, sering keluar malam misalnya, sering tidak mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini ada identifikasi gagal dan identifikasi sukses. Di sisi yang sebelah kiri itu ada hukuman, yang tengah itu ada konsekuensi, dan yang paling kanan adalah restitusi. Jadi hukuman sudah jelas, seperti yang sudah disampaikan tadi Bu Leni, bahwa
tentu banyak konsekuensinya, semua negatif. Kemudian di konsekuensi itu ibaratnya kita tinggal menagih saja, itu bisa netral. Makanya sebetulnya kalau dengan restitusi itu belum begitu berhasil, kita boleh turun satu grade ke yang pemantau tadi. Kemudian yang sebelah kanan itu sudah kemuatannya positif. Jadi misalnya ambil contoh satu, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kamu tuh terlambat. Bagaimana usahamu? Kamu tidak ada. Itu menyakitkan. Jadi sudah langsung ditonjok-tonjok misalnya. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi kalau kamu terlambat, kamu harus mengitari lapangan misalnya. Kemudian restitusi pilihan. Jadi ada tawaran ke murid itu apa yang akan dilakukan, solusinya bagaimana, seperti itu. Lanjut Bu. Nah ini 9 ciri-ciri restitusi. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi setelah melakukan kesalahan itu mau bagaimana, kemudian memperbaiki hubungan. Karena setiap kejadian tidak semata-mata hanya dilakukan oleh individu, terkadang dengan orang lain. Misalnya membuli, itu kan terkait hubungan dengan orang lain, sehingga memperbaiki hubungan antara si korban dengan si pelaku. Atau misalnya ada yang rebutan cowok misalnya, itu kan terjadi hubungan yang kurang baik antara dua individu, sehingga ada memperbaiki hubungan. Kemudian 3, ada tawaran, jadi bukan paksaan. Begitu banyak alternatif di sana. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, jadi lebih ke reflektif. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kenapa toh kamu sering terlambat itu? Misalnya bangun kesiangan, itu kan bukan masalah sebetulnya. Kita tarik ke belakang lagi, karena bangunnya kesiangan itu karena apa? Game, tidak selesai di game. Game sampai larut malam itu karena apa? Oh ternyata kurang perhatian dari orang tua. Nah permasalahannya kan sebetulnya itu. Jadi broken misalnya, sampai larinya ke game, sehingga akibatnya bangun kesiangan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi memunculkan sesuatu jalan keluar dari dalam dirinya. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Karena setiap individu seperti yang disampaikan oleh Bu Ringga bahwa murid itu bukan kertas kosong, tetapi kertas yang sudah ada isinya. Tinggal kita menebalkan lakunya. Yang samar-samar kuning kita buat menjadi kuning, yang samar-samar hitam kita tebalkan menjadi hitam. Kemudian restitusi fokus pada solusi, bukan mencari kesalahan. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi nanti tidak ada istilah yang terisolir atau terpinggirkan dan lainnya. Itu 9 ciri restitusi. Lanjut. Nah, kita harus ingat kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Kalau tidak dapat kasih sayang, larinya nanti ke game. Kalau game sampai larut, akhirnya bangun kesiangan, akhirnya terlambat. Kemudian penguasaan. Jadi dia ingin berkuasa kadang, sehingga apa? Menindas temannya. Kemudian kesenangan. Terkadang orang membuli temannya sehingga temannya nangis, itu bahagia, ada itu. Seperti saya contohkan, saya punya teman waktu STM itu hobinya berantem, sehingga setiap istirahat mesti nantang. Saya pun pernah berantem dengan teman saya yang satu itu, gitu. Jadi mencari kesenangan. Kalau iso jutus-jutusan itu senang waktu itu. Kemudian kebebasan, ingin bebas. Mungkin di rumah itu terlalu ditekan, sehingga melakukan sesuatu itu ingin bebas. Kemudian bertahan hidup.
Ini seperti kasus misalnya simbah-simbah yang mencuri jagung. Ya, dia melakukan kesalahan tapi karena ingin bertahan hidup. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Sehingga kalau misalnya ada siswa kita, binaan kita yang melakukan hal yang kurang positif, kita harus ingat kebutuhan dasar manusia ini. Jangan-jangan sok bolos itu pingin ngopo toh gitu. Kemudian kok usil karo kancane itu sebetulnya pingin cari apa? Oh, senang. Jadi kayak musuhnya Batman itu, kalau ada orang menderita kan senang. Jadi kayak psikopat gitu. Ya. Lanjut. Nah, ini yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ada beberapa kata, ya. Balik dulu. Nah, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu diawali dari kalimat itu. Misalnya begini. Misalnya saya memanggil binaan saya yang namanya kebetulan Fajar. Selamat pagi Fajar. Jadi Pak, selamat pagi. Saya dengar hari ini kamu terlambat ya? Iya Pak. Tapi apa? Jadi menstabilkan identitas. Dia terlambat itu pasti nanti menyampaikan alasan dengan tapi gitu. Setelah dia begitu, si Fajar itu begitu takut, mungkin sudah gemetar. Kemudian kita coba sampaikan, kamu sebetulnya bukan satu-satunya orang yang terlambat. Nah, dia mulai tenang. Jadi distabilkan dulu. Kemudian baru ke validasi kebutuhan. Jadi itu dituliskan bahwa kamu tentu punya alasan mengapa terlambat itu, ditanya. Sehingga tidak semata-mata kita langsung menilai bahwa terlambat itu salah. Lah mungkin saja karena mengantar ibunya berobat dulu misalnya. Jadi itu yang perlu kita gali. Sehingga kemudian nanti kita menanyakan keyakinan. Kamu ingat bahwa keyakinan kelas kita kalau terlambat itu bagaimana? Iya Pak, itu tidak menghargai diri sendiri dan teman misalnya. Kemudian ditanyakan seperti yang di video yang ditayangkan oleh Bu Leni tadi, bahwa bagaimana caranya agar tidak terlambat itu tadi. Karena bahwa intinya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, kalau dia memiliki cita-cita yang tinggi, tentu hal-hal yang kurang positif itu nanti akan diperbaiki. Itu secara runutnya. Jadi menstabilkan identitas dulu, kemudian lari ke validasi kebutuhan, baru meyakinkan keyakinan itu, menanyakan keyakinan. Lanjut berikut. Nah, ini menstabilkan identitas. Jadi ada beberapa contoh. Jadi untuk membuat anak merasa menjadi, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bisa mencontohkan juga, misalnya kita pernah mengalami hal yang salah, kita pasti bisa menyelesaikan. Jadi dengan kalimat-kalimat yang positif. Itu contoh kalimat-kalimat yang untuk menstabilkan identitas. Lanjut Bu. Ini validasi kebutuhan. Jadi coba dipancing. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi kalau misalnya diem terus itu karena apa? Dicari permasalahannya. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru.
Lanjut Bu. Nah, ini untuk menanyakan keyakinan. Larinya ke keyakinan kelas, kemudian ke nilai-nilai universal. Nah, ini contoh. Lanjut aja. Intervensi 30 detik. Yang tadi Bu, sebelumnya. Jika ada beberapa pertanyaan, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, jadi sebuah intervensi. Jadi kita mendorong agar si murid itu merubah pola pikirnya sehingga menemukan solusi untuk jalan keluarnya. Itu contoh-contohnya. Lanjut Bu. Ini yang terakhir ada refleksi. Jadi mudah-mudahan ada hal baru yang Bapak Ibu dapatkan dari apa yang kami sampaikan di siang hari ini, begitu. Dan jika Bapak Ibu memerlukan apa yang kami sampaikan hari ini, nanti bisa kami share, begitu. Oke, Bu Leni sama Bu Rika, gitu. Nah, yang terakhir ini mungkin ada refleksi dari peserta atau dari Bapak Ibu yang wajib diisi sesuai dengan hati nurani, tidak ada paksaan, begitu. Monggo silakan. Baik Bapak Ibu, acara demi acara sudah kita lalui bersama. Kami bertiga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tinggal satu acara yang belum kita lewati, yaitu foto bersama, begitu. Semoga apa yang kita lakukan di siang hari ini selalu diberkahi oleh Tuhan sehingga dapat bermanfaat dalam apa kita melaksanakan tugas kita di sekolah yang tercinta ini. Sebagai penutup di kegiatan pada siang hari ini, maka marilah kita tutup dengan doa. Untuk itu berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Saya persilakan. Ini berdoa selesai. Kemudian saya yang memandu di kegiatan hari ini banyak salah, banyak kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya mohon untuk foto bersama, kemudian salah satu mengambil gambar. Ada fotonya Pak?